Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalina dhammassa wanang itam manggala muttamanti. Yang dihormati para pandita pacarika, yang dipercayai para pengurus wihara, dan yang berbahagia selalu di dalam Dhamma, para upasaka upasika umat Buddha sekalian yang budiman. Suatu kebahagiaan bagi kita semua pada pagi menjelang siang hari ini, ya, masih dapat berkumpul bersama untuk melakukan upaya pelatihan di dalam pengembangan nilai-nilai luhur sesuai dengan yang kita yakini di dalam ajaran Sang Buddha. Salah satunya yang terangkai di dalam upacara puja bakti pada saat ini, yang tentu itu adalah bagian dari upaya yang mesti dilakukan ya, sebagai orang yang berkeyakinan untuk ya terus mengisi waktu untuk hal-hal yang bermanfaat dan juga meningkatkan ya kualitas diri di dalam pengetahuan Dhamma, ya selain dari yang bisa dilakukan sendiri jika ada waktu luang di rumah, ya membaca pustaka suci, membaca Tipitaka sendiri, tetapi ya tidak menghilangkan kesempatan untuk kita mengisi kegiatan juga di tempat ibadah yang sebagaimana memang difungsikan ya, sebagai tempat belajar, tempat berlatih yang awal ya, sebagai seorang yang punya keyakinan pada ajaran Buddha, yang tentu juga ya, melanjutkan apa yang menjadi perjuangan dari para perintis, para pemula ya, untuk membangun tempat ibadah dengan tujuan supaya ada yang ingin beribadah di tempat ibadah tidak kesulitan, merasa nyaman, dan juga ada tempat yang kondusif untuk ya belajar Dhamma. Utamanya juga bisa dijadikan sebagai tempat ya, untuk mengundang, menghadirkan para bhikkhu sangga yang sebagaimana ya, sama persis merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan oleh umat Buddha sejak zaman Sang Buddha, membuatkan tempat tinggal, membuatkan tempat berkumpul untuk supaya dalam belajar Dhamma, dalam menambah pengetahuan Dhamma menjadi terdapat ya, tempat yang nyaman dan juga kondusif ya, sehingga ya, dalam proses ya, belajar berlatih ya, bisa memiliki ya, ketenangan dan juga konsentrasi yang maksimal sehingga bisa
dicerap dengan benar, dicerap dengan baik apa yang disampaikan oleh para pembicara Dhamma. Para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya kita juga patut selalu bersyukur setiap saat, setiap waktu ketika kita telah menyandang, menikmati akibat karma baik kita yang mungkin sederhana, seperti sepele, tetapi itu sebenarnya justru adalah juga bermanfaat jika terus-menerus direnungkan. Sehingga kita tidak hanya fokus pada satu hal, bahwa akibat dari karma baik kita itu salah satunya berbuah berupa kesehatan dan panjang usia. Maka ketika Anda saat ini masih menyandang sehat, masih hidup, panjang usia, itu adalah akibat juga yang patut Anda terus-menerus syukuri. Dan itu adalah bukan tiba-tiba ada, bukan tiba-tiba muncul, tetapi dalam ajaran Buddha itu berasal dari timbunan karma baik yang kita lakukan. Oleh karenanya, patut merenungkan berulang agar supaya juga tidak menyia-nyiakan akibat dari apa yang sudah diperbuat, yang sudah baik itu untuk tidak dibuat lagi, tidak dilakukan lagi perbuatan baik yang baru. Nantinya meskipun Anda panjang usia, meskipun Anda sehat, itu dikategorikan tidak beruntung. Karena ketika Anda gunakan untuk berbuat buruk, berbuat tidak baik, itu sama dengan Anda mengurangi usia Anda. Yang apabila itu bisa berbuah berupa usia, berupa kesehatan, bisa tidak muncul lagi di masa mendatang. Sehingga perlu untuk merenungkan setiap saat agar supaya waktu yang kita nikmati juga mesti kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Salah satunya kita gunakan untuk belajar Dhamma dalam ajaran Buddha, untuk menambah kebijaksanaan kita, cara pandang kita, supaya cara pandang kita tidak banyak lagi keliru terhadap apa yang sedang kita sandang saat ini, yakni kelahiran demi kelahiran yang belum pasti dapat kita putus sampai kapan, karena kita kebanyakan juga masih putu jana, masih orang biasa yang juga upayanya masih belum dapat menembus kesucian-kesucian, tentu masih akan panjang kelahiran demi kelahiran kita. Oleh karenanya salah satu upaya yang harus dilakukan adalah Anda setiap minimal 1 minggu sekali seperti ini Anda berkumpul dan membahas Dhamma, melakukan kebajikan, membahas Dhamma, agar supaya ingatan Anda terhadap Dhamma, ajaran Buddha itu bukan hanya sekedar ritual yang tidak bermakna, tetapi Anda benar-benar memahami apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, dan cara pandang Anda yang keliru, yang menyimpang, tidak sesuai atau belum sesuai dengan ajaran Buddha, bisa teringatkan kembali untuk lurus, untuk sesuai dengan yang diajarkan oleh Buddha. Oleh karenanya jika memiliki kesempatan, Anda bisa berdiskusi Dhamma, berbicara Dhamma, atau mengikuti anjuran Buddha. Jika tidak membicarakan Dhamma, tidak mendiskusikan Dhamma, lebih baik diam. Tidak perlu banyak bicara, apalagi yang sampai mengarah pada hal-hal yang tidak bajik,
tidak baik ataupun pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermakna atau omong kosong yang tidak bertujuan, tidak membawa manfaat. Ya, para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini saya akan berupaya ya semaksimal mungkin untuk menguraikan satu khotbah Sang Buddha yang diberi judul Lakkhana Sutta. Sutta tentang ciri-ciri manusia agung atau manusia luar biasa. Yang sutta ini terdapat di dalam Sutta Pitaka, keranjang kedua, bagian Digha Nikaya, khotbah panjang yang ada di dalam Sutta Pitaka. Ya, sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa Lakkhana Sutta ini adalah sutta tentang tanda ataupun ciri-ciri manusia agung. Ya, khotbah ini disampaikan oleh Buddha di saat Sang Buddha berada di Wihara Jetavana. Ya, pada saat itu beliau menyapa para biku yang ada di hadapan beliau di dalam wihara seperti ini, ya, menyapa dengan tutur sapa yang ramah dan menguraikan tanda-tanda manusia agung. Para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ada 32 tanda manusia agung. Yang mana manusia agung atau manusia luar biasa ini apabila muncul di dunia hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ia apabila menjadi seorang berumah tangga, menjadi orang yang berumah tangga, punya istri, dia akan menjadi seorang raja dunia, raja yang adil, raja yang tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan kekejaman untuk menaklukkan wilayah-wilayah di dunia yang dia inginkan, tetapi menggunakan hukum atau menggunakan hal-hal yang mulia, hal-hal yang bajik, bisa seperti kalau zaman sekarang itu seperti diplomasi atau apa sebutannya, ada kesepakatan tertentu atau kerjasama tertentu dan lain sebagainya, menggunakan cara-cara yang bajik, tidak menggunakan senjata, tidak menggunakan kekerasan lain sebagainya. Yang dalam bahasa Pali disebut sebagai Raja Cakawati, seorang raja pemutar roda, roda kebenaran, roda kebajikan, roda keluhuran. Atau apabila ia meninggalkan kehidupan rumah tangga, menjadi petapa, tidak lain ia akan menjadi seorang Buddha, menjadi seorang Buddha. Ya. Nah, apa saja 32 tanda manusia agung itu yang juga kita sembari kita berkenalan dengan guru agung kita. Beliau punya 32 tanda karena beliau adalah Buddha. Ya, kita berkenalan dengan ciri-ciri fisik dari seorang Buddha. Yang pertama adalah punya telapak kaki yang rata. Nah, jadi telapak kakinya itu rata. Nah, beda dengan
manusia biasa. Kalau manusia biasa seperti kita itu ada lekukannya toh. Ya, kalau kita menapak begitu kan ini ada lekukannya nih. Nah, ada cekungannya ini nih. Nah, jadi telapak kakinya itu rata seperti ya nempel di lantai begitu ya rata gitu. Ndak ada apa namanya kehilangan keseimbangan begitu, ndak ada. Telapak kakinya itu rata. Ya, telapak kakinya rata. Kemudian yang kedua adalah telapak kakinya itu memiliki roda dhamma atau ya bergambar roda dengan 1000 jari-jari berikut dengan ya lingkaran dan juga ya poros tengahnya itu seperti roda. Ya jadi ada memang ada gambar rodanya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya tumitnya menonjol, ya tumitnya menonjol. Kemudian yang keempat memiliki jari-jari tangan dan kaki yang sama panjangnya. Jadi kalau kita ini kan panjang pendek nih. Ya, jari tangan kita ini kan ada kelingking pendek, ini lebih pendek, tengah lebih paling panjang, jari kita jari apa ya telunjuk kita ini lebih pendek, jempol lebih pendek lagi. Nah, kalau jarinya seorang Mahapurisa ini sama panjangnya. Maka kalau kita melihat rupang Buddha begitu, itu tidak sesuai memang. Ya. Mestinya sama semua panjangnya. Jadi memang jarinya itu memang sama panjangnya, jarinya itu rata. Jadi tidak panjang pendek seperti kita umumnya. Namanya ciri khas manusia agung ya berbeda dengan orang biasa pada umumnya. Jadi ya memang seperti aneh, tetapi ya itulah namanya manusia agung itu ya tidak sama seperti orang-orang biasa umumnya. Memang seperti aneh, tetapi ya itu memang ciri khasnya, ya ciri manusia agung. Kemudian yang kelima memiliki tangan dan kaki lunak dan lembut. Ya, jadi ya apa namanya ya seperti ya lentur begitulah. Ya. Kemudian tangan dan kakinya seperti jaring. Ya mungkin ya ketika ya karena jarinya sama panjangnya itu ketika ya menggenggam begitu ya tidak kesulitan. Jadi seperti menjaringnya gampang. Kalau memegang sesuatu itu gampang. Ya. Kemudian yang ke-7 ya pergelangan kakinya agak lebih tinggi. Jadi pergelangan kaki kita ini kan pada umumnya pendek-pendek ya dengan betis ini. Tetapi itu lebih tinggi dari yang orang normal, orang biasa umumnya. Kemudian nah ini karena lebih tinggi makanya ciri yang ke-8 kakinya itu seperti rusa. Jadi seperti kaki rusa itu. Jadi langsing gitu apa namanya? Ya seperti kecil membesar benar-benar proporsional ya seperti kaki yang ya apa namanya ya nyaman dilihat. Kemudian yang ke-9 tangannya dapat disentuh menggunakan lutut tanpa membungkuk. Jadi panjang tangannya ini sampai ke lutut. Kalau berdiri begitu bisa menyentuh lututnya langsung, enggak membungkuk seperti kita gitu dulu, baru bisa menyentuh lutut. Jadi memang panjang, tangannya ini panjang. Ya itu memang ciri khas manusia agung, ya ciri manusia agung. Jadi kalau Anda melihat begitu, ya berarti itu salah satu ciri manusia agung ada. Tetapi ya harus lengkap nanti 32 ini harus ada. Tetapi kalau salah satunya berarti kita nyicil. Ya.
nyicil punya sebagian gitu. Ya, punya sebagian. Ya, kalau siapa tahu ada yang tangannya sama rata begitu, tapi bukan cacat ya. Ya sama rata itu enggak nanti dipotong diratakan begitu ya. Itu namanya beda lagi. Ya, kalau ini memang bawaan lahirnya memang sama rata. Jadi tidak dibuat dipotong-potong begitu, tidak. Atau dioperasi dengan cara demikian. Kemudian yang ya ke-10. Yang ke-10 ini adalah ya alat vitalnya itu ada bungkusnya. Ya, jadi kelaminnya itu ada bungkusannya. Ya, enggak seperti ya kita itu bukan bungkusan yang laki-laki yang ada pucuknya, itu bukan. Ya, bukan itu, tetapi dia memang tertutupi setelah ada, ya tidak dipotong begitu, tetapi memang ada bungkusannya lagi gitu. Jadi seperti kayak di dalam kandungannya gitu. Ada bungkusannya, ada ya, tersembunyi. Makanya ya, ada suatu ketika ya Buddha itu dilihat oleh seorang Brahmana namanya Pokarasati. Ya, di sutta lain. Nah, Pokarasati ini karena mau melihat 32 tanda itu, yang salah satunya alat kelaminnya itu kan harus kelihatan. Nah, jadi kalau mau lihat langsung kan sungkan juga. Ya, jadi karena tertutup itu, terselubung juga, mau dibuka juga kalau nggak terbuka selubungnya itu ya sudah nggak terlihat. Maka ada dikisahkan itu Buddha menggunakan kekuatan batin untuk membuat si Brahmana itu punya keyakinan dan bisa melihat ya terselubungnya itu. Jadi tidak dibuka juga, tetapi menggunakan kekuatan batin untuk supaya si Brahmana itu tanpa harus dibuka di muka umum begitu, tetap bisa melihat ya, tanda itu. Ya, jadi ya bukan seperti ya kalau kita laki-laki begitu ya sudah ada pucuknya dipotong lagi sekarang ya. Ya, itu padahal ada selubungnya juga termasuknya, tapi malah dipotong juga ya. Ya karena mengikuti tradisi ya, pada umumnya. Padahal di Buddhis itu tidak ada kewajiban disunat, itu tidak ada. Tidak ada. Buddha juga kan ya maaf kata beliau kan tidak mengenal sunat juga. Di India itu atau orang-orang Bali itu kebanyakan juga tidak banyak yang sunat. Ya, kita itu justru mengikuti yang tetangga, karena sana ada kitanan, ada sunat, itu kita ikut-ikutan. Ditambah lagi dengan ya banyak yang menjadi dokter dan lain-lain spesialis, jadi ada kesehatannya, menggunakan jalur kesehatan untuk menginformasikan apa ajaran itu sebenarnya. Sebenarnya tidak ada kewajiban di dalam Buddhis untuk ya disunat itu, di kitan atau apa sebutannya. Ya, kemudian yang ke-11, kulitnya cerah keemasan. Nah, maka kalau kita melihat rupang Buddha itu kebanyakan yang dari tembaga ataupun dari ya lain-lain yang bisa dicat kuning, emas, itu adalah kulit Buddha yang memang aslinya demikian. Jadi kuning emas cerah gitu. Jadi tidak seperti orang pada umumnya juga yang ya punya kulit putih dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-12, kulitnya halus dan licin sehingga debu saja tidak bisa nempel. Jadi benar-benar tidak pakai skincare juga, tidak pakai apa namanya olesan-olesan begitu, itu sudah alamiahnya. Alamiahnya itu licin, debu saja tidak nempel. Nah, Anda sudah pakai mungkin banyak perawatan masih nempel debu itu. Makanya masih mandi pakai sabun, pakai perawatan lain-lain untuk kumannya nggak nempel. Ya ini apa namanya Mahapurisa ini tidak perlu.
beliau sudah memiliki kulit yang alamiahnya, ya debu saja sampai tidak bisa nempel dikatakan. Ya. Kemudian yang ke-13, ya 13, bulu badannya muncul per satu pori-pori. Jadi satu pori-pori itu hanya satu bulu. Nah, kita itu ada juga yang bisa muncul dua loh dalam satu lubang pori-pori itu. Ya, ya bisa pasti ada yang ya dua, bisa ada yang dua. Jadi ini benar-benar per satu pori-pori satu saja, tidak ada yang cacat begitu, tidak ada yang ya bermunculan 20 atau bahkan lebih. Kemudian yang ke-14, nah bulu badannya itu mengarah ke atas. Nah kalau kita ini kan umumnya ke bawah nih, searah bawah gitu. Nah ini melawan arah gitu. Kemudian bentuknya itu menjadi melingkar spiral, ya seperti rambut Buddha itu, mengarah ke arah kanan begitu, melingkar gitu, ya membentuk roda dhamma begitu, apa namanya ya, spiral. Ya, jadi seperti rambut Buddha itu, setelah dipotong kan beliau setelah cukur langsung melingkar rambutnya. Maka rupang-rupang Buddha kebanyakan juga begitu. Kalau melingkarnya ke kanan benar, tapi kalau ada yang melingkar ke kiri begitu, itu keliru. Karena melingkarnya ke kanan memang. Ya, melingkarnya ke kanan. Jadi termasuk ya ini bulu-bulu badannya ini juga sama. Ya, melingkar-lingkar. Kemudian yang ke-15, tubuhnya tegap. Ya, tubuhnya itu proporsional, ya, tegap lurus. Ya, tidak bengkok kanan, bengkok kiri atau ya menunduk karena misalkan tinggi begitu lalu ada. Kemudian yang ke-16, terdapat 7 bagian tubuh yang menonjol. Ya, 7 bagian tubuh yang menonjol itu kedua tangannya ya mungkin di bagian seperti six-pack-nya orang six-pack sini ya kanan kirinya gitu. Kedua kakinya mungkin bagian paha menonjol begitu. Ya six-pack. Kemudian bagian apa namanya bagian ya depannya begitu juga ya, six-pack. Ya jadi benar-benar ya gagah begitu orangnya tinggi gagah. Kemudian yang ke 17 ya. Nah, bagian tubuhnya itu bagian depan tubuhnya seperti bagian tubuh ketika kita melihat seekor singa. Singa ketika duduk begitu dengan gagahnya membusungkan dada begitu. Nah, jadi bagian depannya seperti singa yang sedang ya gagah begitu duduk, sehingga ya six-pack-nya itu ya nampak seperti ya wibawanya ya seekor singa yang gagah. Kemudian yang ke-18, tidak ada cekungan di antara bahu. Ya, tidak ada cekungan di antara bahu. Mungkin bahu itu bagian belakang ini ya. Ya ini bahu kita ini. Ini kan kita punya cekungan-cekungan nih. Bagian belakang juga ada bengkokan ininya, tulangnya dan lain sebagainya. Nah, itu rata. Buddha Mahapurisa ini tidak punya cekungan. Benar-benar ya itu. Apa namanya? Terisi semuanya begitu. Tidak ada kelihatan tulangnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-19, tingginya itu sama persis serentangan tangannya. Jadi kalau kita merentangkan, nah kalau kita belum tentu. Kadang rentangan tangan kita berapa kan tinggi kita lebih pendek atau lebih tinggi. Makanya kan ya ini tadi tangannya bisa sampai menyentuh lutut karena memang
setinggi tubuhnya juga. Jadi kalau rentangan tangannya ya lebih dari 2 meter, berarti ya tangannya ini per ininya bisa, ini kan lebih dari 1 meter lebih tangannya. Kemudian yang ke-20, dadanya bundar, ya tadi sispek gitu. Jadi ya ada bagian tubuh yang proporsionalnya. Ya, kemudian ke-21, indera pengecapnya sempurna. Jadi ketika beliau itu makan menggunakan lidah, seluruh tubuh itu bisa merasakan langsung. Jadi kalau rasanya nikmat, ya nikmat semua sebadan gitu. Jadi tidak hanya di lidah. Jadi benar-benar langsung connect gitu ya ke seluruh tubuh. Jadi kalau nikmat ya nikmat semuanya, merasakan kenikmatan. Ya, jadi itu disebut indria pengecapnya sempurna. Ya, jadi tidak hanya di lidah. Kemudian yang ke-21, rahangnya seperti rahang singa juga. Jadi bagian rahangnya itu kokoh kuat, ya, makan makanan lunak keras, sekeras sedemikian rupa juga ya kokoh begitu, tidak ada tidak akan coel gitu, coel itu ada yang patah ya, jadi itu akan ya bertahan sampai ya seumur hidupnya. Kemudian ya, jumlah giginya itu 40. Nah, gigi kita berapa? Atas bawah itu pernah menghitung enggak? Kalau Mahapurisa ini pas 40. Ya, 40 gigi atas bawah jumlahnya. Kemudian yang ke-24, giginya itu rata semua. Jadi tidak perlu seperti ada upacara pandes gigi ya, untuk rata. Ya pokoknya ya memang giginya sempurna juga. Jadi tidak perlu dipandes itu. Jadi kalau kita kan ada taringnya nih, juga ada taringnya kan lebih panjang biasanya, nah, taring kita. Ya, jadi ada kalau di tradisi Hindu itu ada dipandes itu, diungkal dipasah pakai ya, gerinda begitu, ya digerinda giginya, ya, sehingga supaya sama ratanya gitu. Tapi itu kan buatan, kalau ini memang sudah ya bawaannya. Ya, kemudian yang ke-25, tidak ada celah antara gigi. Jadi 40 itu benar-benar tidak ada nyelip-nyelip makanan gitu, lalu pakai tusukan gigi menghilangkan makanan. Ya, itu karena giginya renggang. Kalau ini tidak, memang tidak ada celahnya. Jadi tidak ada nanti nyelip makanan atau nyangkut daging atau nyangkut dedaunan begitu. Tidak perlu. Ya, tidak ada. Ya. Jadi tidak ada nyangkut-nyangkut demikian ya. Kemudian yang ke-26. Nah, ini gigi taringnya putih cemerlang. Jadi semuanya tetap ada ciri khasnya, tetap punya gigi taring ini, kanan kiri, atas bawah begitu. Jadi tetap punya, tetapi tidak panjang itu tadi, ya, tidak panjang, tidak beda panjangnya, tetapi sama panjang. Dan ya gigi taringnya itu ya putih bersih, ya putih cemerlang. Ya mungkin ya beda dengan gigi lainnya karena
memang ini disebutnya putih cemerlang, jadi tidak sama mungkin dengan gigi lain. Kemudian lidahnya sangat panjang, bahkan ya kalau tidak salah pernah dengar begitu, lidahnya itu bisa ya sampai ke hidung atau ya bahkan ya bisa ya sedemikian rupa yang tidak bisa dilakukan orang biasa menggunakan lidah. Ya, jadi lidahnya panjang. Nah, kalau kita kan mungkin ya untuk sampai ke hidung saja belum tentu nyampe tuh. Ya. Tapi ini lidahnya panjang. Ya, bahkan ya mungkin saja ya karena tidak ada di penjelasan, ya tidak ada penjelasannya. Ya, jadi lidahnya itu bisa saja mungkin sampai ya sampai ke dahi juga mungkin kalau memang itu panjang. Kemudian yang ke-28 memiliki suara seperti Brahma. Ya, suaranya itu ya merdu, kemudian keras, atau ya bisa menjangkau seberapa jauh yang beliau inginkan. Makanya ketika beliau membabarkan Dhamma pertama kali, ya sebenarnya suara itu menembus yaitu sampai ke 10.000 tingkat alam yang ada. Ya, sehingga ya tidak perlu sebenarnya harus bertingkat dari mendengar suara dari Dewa Bumi sampai nanti ke alam Brahma. Sebenarnya mereka sudah dengar. Hanya saja itu untuk merunutkan bahwa ya ini berasal dari Dewa Bumi yang pertama kali mengucapkan itu diulang-ulang sampai hingga menembus ke alam Brahma, sampai 10.000 tingkat alam berguncang, bergeletar dan lain sebagainya, karena mereka ikut sukacita, ikut mendengar. Ya, jadi suaranya itu ya seperti suara Brahma. Jadi seberapa beliau inginkan ya bisa. Ya. Jadi tidak seperti sekarang begitu harus pakai corong, harus pakai speaker seperti ini juga. Ya suaranya sudah tidak perlu pakai itu. Ya, untuk mengabari siapapun ataupun memberitahu siapapun yang ingin mendengar. Tapi sekeinginan ya kita atau ya Mahapurisa ini untuk ya mau bersuara ya itu akan ya sampai. Kemudian yang ke-29 ya 29 matanya biru. Jadi ya kalau sekarang ada mata-mata biru begitu ya seperti ya mungkin orang luar negeri begitu dan lain sebagainya ya mungkin ya masih sama ya jadi matanya biru. Jadi kalau di India harusnya sih sulit ya mata biru. Ya, makanya ini justru matanya bisa biru. Meskipun di tempat yang bukan keturunan mata biru. Kemudian yang ke-30 bulu matanya seperti bulu mata sapi. Ya lentik begitulah. Ya, tidak perlu pakai tambahan juga. Ya, dibuat-buat begitu matanya, ditambahin ya panjang ya tempelan dan ya tetapi ini sudah memang lentik dan memang seperti bulu mata sapi yang panjang-panjang yang sudah ya indah begitu untuk menghiasi matanya. Kemudian yang ke-31 rambut antara alis mata berwarna putih dan halus. Nah, kita kan di antara alis kita ini kadang kita ada bulunya di sini nih. Nah, ini kan biasanya masih sama warnanya hitam.
ya hitam. Bahkan kan memang ada yang nyambung juga. Bahkan kalau nggak nyambung juga dibuat garis nyambung juga ada, digambar begitu. Sedemikian rupa. Nah, tetapi ini alamiahnya warnanya putih halus. Ya, putih halus. Jadi memang tidak terlalu terlihat, tetapi ya putih halus seperti bule itu memang. Ada kan juga yang ya mungkin warna bulu mata bulu-bulu ininya juga putih-putih halus begitu. Kemudian yang ke-32 yang terakhir adalah kepalanya menyerupai serban kerajaan atau ya seperti punya mahkota sudah. Makanya kalau kita melihat rupang-rupang budaya itu di sini ada kayak punukannya, ada tonjolannya. Itu aslinya memang seperti itu. Kepalanya memang lonjong, ya lonjong ada seperti sudah punya mahkota begitu. Jadi bukan buatan juga. Itu memang ini ciri khas ini. Ciri-ciri dari Mahapurisa. Jadi bukan karena rambutnya juga yang digelung begitu juga bukan. Karena memang itu sesuai dengan postur ini ya, batok kepalanya yang memang sudah ya menonjol ke atas. Kita kan juga sebenarnya kalau dilihat dari kejauhan begitu, kalau yang kepalanya lonjong begitu, ini juga seperti ada tonjolannya begitu. Ya. Dan ya memang itu bukan rambut juga yang digelung dan lain sebagainya, tetapi memang Mahapurisa. Nah, jadi kalau kita lihat di sini apa yang mungkin familiar kita lihat di Rupang Buddha tetapi di sini tidak disebutkan. Apa? Telinganya yang molor ini. Telinganya itu sebenarnya tidak ada. Di Mahapurisa tidak ada. Ya, di 32 tanda itu tidak ada. Justru itu kan karena tradisi orang kerajaan itu kan pakai anting-anting panjang itu, ya bisa molor begitu juga kan banyak juga. Maka itu bukan Mahapurisa ternyata. Bukan 32 tanda. Ya, manusia agung. Termasuk ya rambutnya yang melingkar spiral itu juga sebenarnya di 32 tanda tidak ada, tetapi mungkin mengikuti ya ini yang bulu-bulu badannya itu yang menjadi spiral itu ketika dicukur setelah beliau menjadi petapa karena rambutnya pendek menjadi ikut spiral. Jadi awalnya kan tentu tidak spiral berarti. Ya, karena rambutnya biasanya panjang itu dan memang dicukur menggunakan pedang berarti kan panjang rambutnya. Ya, seperti pada umumnya keturunan raja yang memang ya rambutnya panjang terurai. Yaitu adalah 32 tanda. Nah, tetapi 32 tanda ini yang di masa Buddha muncul itu para Brahmana sudah mengenal. Makanya salah satunya Brahmana Pokarasati itu ingin mengetahui secara mendetail 32 tanda yang ada di tubuh Buddha itu apakah benar murni punya 32 tanda itu. Salah satunya mau melihat yang bagian terselubung itu ya ternyata ada, tetapi mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana sih cara mendapatkannya, memperolehnya. Karena memang itu hanya disebutkan ciri-cirinya saja, tidak bisa tidak dijelaskan di kitab-kitab mereka itu, di ajaran guru-guru mereka cara memperolehnya. Nah, sementara di sutta ini Buddha menjabarkan. Ya, saya jelaskan singkat ya karena waktunya ternyata sudah mau habis. Yang pertama, telapak kakinya rata. Itu diperoleh dari kebajikan besar yang diarahkan tekadnya. Jadi setiap berbuat baik, punya kebajikan besar, itu pikirannya terarah. Mau mencapai apa, mau menjadi apa, ya salah satunya ya mau menjadi manusia besar juga, mau menjadi seorang Mahapurisa itu, mau menjadi seorang Buddha atau menjadi Raja Cakkawati itu. Jadi punya tujuan yang besar yang terarah ketika melakukan perbuatan baik itu, makanya boleh ditekati.
ketika berbuat baik bertekad, apalagi kebajikannya besar, tulus dan punya kualitas, ya ditekati, diarahkan pikirannya itu. Tujuannya untuk apa? Mengikis pengotor batin, mengikis loba dosa moha hingga hancur. Ya, tujuan itu ditekati setiap melakukan perbuatan baik besar. Maka beliau punya telapak kaki yang rata itu. Jadi kalau Anda pengen juga ya bisa berbuat baik supaya telapak kakinya rata. Ya, menapak tidak kehilangan keseimbangan. Ya. Atau ada batu kerikil dan lain sebagainya pun juga tidak bisa membuat oleng begitu. Ya. Maka ketika beliau ya menjadi memiliki kebajikan yang demikian terarah, maka ya itu tujuannya bisa menjadi Raja Cakrawati atau menjadi Buddha itu. Setelah berbuat baik dan bertekad demikian. Yang kedua, punya telapak kaki yang berjari-jari 1000 itu karena praktik tidak kejam, tidak suka menyakiti satwa lain, dan menciptakan kesejahteraan bagi semua. Semua itu tidak hanya manusia, bukan keluarganya saja juga. Kalau punya pekerja ya sejahtera, punya teman ya disejahterakan, punya binatang juga dikasih makan yang cukup sejahtera dan lain sebagainya. Ya, makanya punya telapak kaki bergambar roda berjari-jari 1000 itu. Ya, maka kalau Anda juga mau punya ya berbuat yang tidak kejam dan juga pandai mensejahterakan banyak satwa itu. Nah, kalau beliau menjadi seorang Raja Cakrawati, beliau akan punya pengikut-pengikut yang baik, yang banyak. Ya, punya pengikut-pengikut yang baik dan banyak. Kalau menjadi Buddha, ya pengikut-pengikutnya yang selama Buddha masih hidup itu, ya juga pengikut-pengikut yang baik. Ya, tidak aneh-aneh. Kemudian yang ketiga tumitnya menonjol, yaitu dari praktek juga ahimsa dan juga penuh simpati. Ya, tidak kejam dan juga penuh simpati. Jadi punya belas kasihan ataupun punya UPK, punya mudita cita ya terhadap kebajikan orang. Yaitu kemudian kalau berakibatnya ya dia bisa berumur panjang dan tidak dapat dibunuh. Jadi kalau kita pada takut dibunuh orang, begitu orang jahat, ya mungkin kebajikan kita kurang. Makanya ya ketika Anda memang mau bertekad supaya saya mau kebal, tidak bisa dibunuh meskipun dengan cara apapun, ya prakteknya ini. Prakteknya ahimsa, tidak juga suka menyakiti orang, tidak suka membunuh, dan juga penuh simpati kepada banyak orang. Jadi menjalin relasi yang baik kepada siapapun, maka tidak akan ada yang punya niatan mau membunuh. Kalaupun ada yang berniatan, ya juga akan banyak yang mungkin ya membatalkan karena karmanya tidak mendukung. Kemudian jari-jari tangan kakinya panjang, ya juga prakteknya sama. Prakteknya ahimsa dan juga penuh simpati, akibatnya juga sama. Tidak dapat dibunuh dan juga punya umur panjang. Kemudian memiliki tangan dan kaki lunak lembut. Ya, ini dari praktek kedermawanan, ucapan yang menyenangkan, mudah membantu orang dan tidak mudah memihak pada siapapun. Meskipun ya misalkan ya ada orang yang berselisih begitu, ya tidak memihak siapapun, justru menciptakan kedamaian, menciptakan keadilan, tidak ada yang dipihaki. Akibatnya apa? Ya semua orang akan ramah padanya. Kalau menjadi Raja Cakrawati juga pengikut-pengikutnya ramah. Kalau menjadi Buddha juga para
siswa-siswanya juga ramah kepada Buddha. Kemudian tangan dan kakinya seperti jaring juga sama. Nah, dari praktek itu, dari kedermawanan, ucapan yang nyaman, mudah membantu, tak memihak. Ya, akibatnya juga sama. Ya, semua orang akan ramah padanya, baik menjadi seorang Raja Cakrawati ataupun menjadi seorang Buddha. Pergelangan kaki lebih tinggi. Ini dari praktek praktek pembabar dhamma. Jadi kalau Anda suka berbagi dhamma, pengertian dhamma, pengetahuan dhamma yang bacik-bacik kepada orang, ya akibatnya bisa punya pergelangan kaki agak lebih tinggi dari orang normal biasanya. Kemudian jika menjadi Raja Cakrawati, raja yang punya jiwa memimpin dan juga menjadi pemuka di kelompoknya itu. Jadi ya sebagai raja itu sudah ya, menjadi Buddha juga menjadi pemimpin dari sangga itu sendiri. Kemudian kakinya seperti rusa. Ini dari praktek terampil ketika belajar teori dan juga praktek. Jadi punya keterampilan atau ya cekatan begitulah. Ya, cekatan kalau mau belajar teori juga dia orangnya mudah belajar, menangkap, dan juga ketika praktek juga tidak ya penuh keluhan, ya tidak banyak mengeluh, ya, tetapi berpraktek dengan sungguh-sungguh, ya, dan juga penuh semangat, penuh keyakinan. Akibatnya apa? Ketika menjadi raja ataupun menjadi Buddha, ya, mudah memperoleh perolehan apapun yang dibutuhkan itu gampang. Ya, jadi kalau Anda itu juga pengen gampang hidupnya, rezekinya dan lain-lain, ya sebenarnya itu dari itu praktek ketika belajar ya teori juga ya sungguh-sungguh dan lain-lain. Kemudian selanjutnya tangan dapat menyentuh lutut tanpa membungkuk. Itu dari praktek ya orang yang punya pertimbangan ya, kemudian adil, tahu sifat orang itu sesuai dengan karakternya begitu, dia ketahui, dia pelajari. Nah, jadi kita juga tidak mudah menghakimi orang, menjudge orang begitu. Itu namanya tahu sifat orang. Jadi ya kalau memang bagian-bagiannya seperti itu, dia berbeda dan lain sebagainya, ya prakteknya kita mudah memahami mereka, tidak mudah menghakimi. Kemudian akibatnya apa? Ketika menjadi raja atau menjadi Buddha, ya kan punya kekayaan yang melimpah, kekayaan yang tidak ada habis-habisnya. Ya, kekayaannya sempurna. Ya, baik dari segi kekayaan materi, pengikut, keturunan, kemudian lain-lain, istri, para penasehat, ya lain-lain. Ya, kalau menjadi Buddha, ya para pengikutnya baik biku, bikuni, samanera, samaneri, upasaka, upasika itu juga semuanya punya ya, kualitas dan juga beliau punya kekayaan dhamma, ya seperti dalam poin-poin dhamma yang tidak akan ya luntur, tidak akan hilang, ya tidak akan mudah hilang. Kemudian memiliki alat kelamin yang terbungkus. Ini karena senang mempersatukan semua yang terpisah. Jadi kalau ada anak dengan orang tuanya itu terpisah karena ya terpisah apa begitu, ya ini ya disatukan gitu.
Ya, jadi mudah mendamaikan, mudah menyatukan, mudah mempertemukan. Jadi perantaranya ini akibatnya ya juga itu. Ya, akibatnya itu ya kelaminnya itu tertutup, terselubung juga. Ya, jadi ya tidak mudah dilihat siapapun. Ya, karena suka menyatukan. Nah, akibatnya ini ketika menjadi raja, keturunannya bisa 1000. Ya, 1000 anak. Ya, ya punya 1000 anak yang dia semuanya adalah seorang kesatria, seorang pejuang, seorang pahlawan, seorang yang ya punya keterampilan ketangkasan. Jadi keturunannya itu pun juga ya sempurna, ya gagah-gagah dan lain-lain. Ya, jadi ketika ya itu misalkan mau berperang juga orang sudah mungkin melihat keturunannya 1000 gagah-gagah dan punya ketangkasan-ketangkasan perang semuanya, ya udah ketar-ketir, sehingga ya milih damai saja. Jadi mengikut dengan damai. Ya, tidak perlu dipakai senjata pun sudah ya melihat ya, kegagahan pasukannya dari keturunannya yang tangkas-tangkas saja sudah salah satunya sudah membuat ya menyerah. Kemudian ketika menjadi Buddha ya para pengikutnya punya kualitas-kualitas tinggi dan juga banyak ya para pengikutnya. Kemudian memiliki kulit yang cerah, kemasan, ini dari tidak mudah marah, tidak pernah marah, suka berdana benda-benda yang lembut, ya selimut yang lembut atau apa namanya pakaian yang lembut dan lain sebagainya, ya, yang berkualitas. Nah, ketika menjadi Buddha atau menjadi seorang perumah tangga, nah juga gampang memperoleh benda-benda yang berkualitas. Ya, jadi memperoleh benda yang berkualitas. Kemudian kulit yang halus dan licin, ya ini dari dekat dengan para petapa. Ya, karena dekat dengan para petapa maka punya kulit yang lembut dan licin atau halus dan licin karena memang ya belajar hal-hal yang membuat batinnya menjadi ya lembut juga, menjadi lunak. Nah, ketika menjadi seorang raja ataupun menjadi seorang Buddha ya, punya kebijaksanaan yang tinggi. Kemudian bulu badan 1 pori-pori, ini dari tidak suka berkata bohong. Tidak suka berkata bohong. Akibatnya ketika menjadi raja ataupun menjadi Buddha, kata-katanya mudah ditaati oleh para pengikut. Kemudian ke-14 bulu badannya spiral searah jarum jam. Ini dari pembabar dhamma juga. Ya, orang yang suka membabarkan dhamma maka ya searah roda dhamma itu juga. Bulu badannya. Ya, kemudian akibatnya ya sama, menjadi pemimpin pemuka dalam kelompoknya. Kemudian yang ke-15 tubuhnya tegak, ini dari praktek ahimsa, akibatnya umur panjang dan tidak dapat dibunuh. Kemudian yang ke-16 memiliki 7 bagian tubuh yang menonjol, ini dari praktik berdana yang berkualitas. Maka akibatnya juga mudah menerima dana yang berkualitas, baik menjadi raja ataupun menjadi Buddha. Kemudian yang ke-18 tidak ada cekungan antara bahu, itu juga sama dari praktek berdana yang 17 maksud saya, bagian depan tubuh seperti singa, dan 18 tidak ada cekungan antara bahu, ini dari praktek ingin mensejahterakan semua satwa. Jadi ketika
Ya, punya pikiran ingin mensejahterakan semua satwa, kemudian dipraktekkan juga, maka ya hasilnya itu. Nah, akibatnya ketika menjadi raja ataupun menjadi Buddha tidak mudah kehilangan apapun, tidak mudah kehilangan harta benda dan lain-lain. Ya, keluarga-keluarga yang memang belum waktunya begitu tidak mudah kehilangan. Dan ketika menjadi Buddha juga para pengikutnya itu tidak mudah keluar dari ajaran, karena memang pada teguh kuat. Kemudian yang ke 19, tingginya sama persis sepanjang rentang tangannya, itu dari penuh pertimbangan, adil dan tahu sifat orang tadi, ya sama seperti yang nomor berapa tadi. Ya, memang kebanyakan ini sama. Kemudian hasilnya menjadi kaya raya. Kemudian dadanya bundar, ini sama juga, ingin mensejahterakan semua satwa, prakteknya. Tidak akan kehilangan apapun setelah menjadi manusia, dan apakah menjadi Buddha, apakah menjadi Raja Cakrawati. Kemudian yang ke-22, ke-21 maaf, indera pengecapnya sempurna. Ini dari menghindari melukai satwa, ahimsa juga. Tidak banyak penyakit dan mudah tabah. Ketika menjadi Buddha, ya tidak mudah menyerah, meskipun sakit ataupun mengalami berbagai macam sakit. Kalau menjadi manusia biasa, penyakitnya sedikit, tidak gampang sakit, ya, karena ahimsa. Kemudian yang ke-22, rahangnya seperti singa. Ini dari praktek menolak ucapan yang tidak terarah atau tidak punya tujuan, tidak ada manfaatnya, omong kosong. Itu berakibat tak dapat dikalahkan musuh, karena ya memang tidak mudah terpancing dalam ya perdebatan di dalam hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, ya dia hindari, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Kemudian giginya rata, semua tingginya. Yang ke-22, prakteknya adalah menolak penghidupan salah. Ya, mata pencariannya benar. Jadi kalau menghindari mata pencarian keliru, dia akan punya gigi yang sama rata itu tadi, ya, sama rata, tidak ada yang tinggi sebelah. Akibatnya akan memperoleh pengikut yang murni setelah menjadi Buddha ataupun menjadi Raja Cakrawati. Yang ke-26, gigi taringnya putih cemerlang, itu dari praktek menolak tadi yang ke-25, maaf, tak ada celah antara gigi, adalah menolak fitnah, ya, menolak kata-kata memfitnah. Jadi kalau kita sukanya adu domba begitu, memfitnah dari orang satu ke orang lainnya diteruskan begitu, ya, nanti tidak bisa itu memperoleh gigi yang rapat tanpa celah. Tapi kalau renggang-renggang itu karena ya ini juga suka merenggangkan orang. Ya, hubungan orang yang baik-baik direnggangkan karena difitnah dan lain sebagainya, ya giginya sama menjadi renggang. Jadi coba teliti giginya, ya, jadi merenggangkan orang itu juga berefek pada tubuh, ya, jasmani, ternyata ada di gigi, berenggang. Maka kalau menjadi raja ataupun menjadi Buddha, ya ini mudah terpecah belah kelompoknya, ya, mudah terpecah belah. Kemudian oh ya, itu yang ke-23 tadi, ya sama, ya dari fitnah juga. Jadi kalau mau giginya lengkap 40, ya jangan suka memfitnah, ya. Jadi supaya giginya banyak dan juga ya sempurna demikian. Kemudian yang ke-26, gigi taringnya putih cemerlang, menolak penghidupan salah juga.
ya, memperoleh pengikut yang murni. Kemudian yang ke-27-28, lidahnya sangat panjang dan juga memiliki suara seperti Brahma. Prakteknya adalah menolak ucapan kasar, menyakitkan. Jadi berkata kasar, mengumpat dan lain-lain itu berakibat pada lidah. Ya, lidahnya itu yang pendek-pendek begitu, atau ya maaf ada yang mungkin bisa cadel sampai bisu, ya itu berarti apa namanya, ya suka berkata kasar tuh. Makanya dipelankan oleh semesta, oleh karmanya sendiri, lidahnya dibuat ya tidak mudah berkata kasar. Tapi kalau sudah ya sedemikian rupa berkatanya sudah kesulitan, masih suka mengumpat juga, maka jadi bisu itu lama-lama. Kalau sudah bisu juga dalam hatinya masih mengumpat, ya nanti lain lagi. Ya, ini akibatnya setelah menjadi raja ataupun menjadi Buddha, orang yang menjadi pengikut akan memperoleh keyakinan apapun yang dikatakan. Jadi mudah dipercaya, mudah diyakini kata-katanya. Kemudian yang ke-29, ke-30, matanya biru dan bulu matanya seperti bulu mata sapi. Itu dari praktek terbiasa menatap orang itu menggunakan metta dan karuna, penuh dengan metta dan karuna. Jadi menatap orang itu tidak harus sombong juga, tidak harus sok begitu juga, ataupun menantang juga. Justru Buddha ini di sini justru dianjurkan untuk menatap orang, tapi menatapnya dengan cinta kasih, dengan karuna, bukan menatapnya dengan songong begitu ataupun nantangin begitu, ya lain. Ya, jadi ini dengan metta begitu, menatapnya itu dengan belas kasihan gitu. Ya, dengan mata, jadi matanya menjadi ini biru dan juga punya bulu mata lentik. Jadi Anda kalau mau punya mata lentik begitu tidak perlu ditambahi juga. Ya, Anda harus belajar menatap dengan metta, jangan dengan kesombongan. Lah Anda sudah sedikit bulu matanya ditambahin, itu sombong itu sebenarnya. Karena mau menampakkan toh, oh ini loh bulu mata saya yang cetar membahana, kan gitu. Ya, kan itu sombong juga jadinya malahan, bukannya malah lebih cinta kasih, metta, karuna begitu, malah sombong. Nah itu nanti matanya bukannya tambah biru, malahan tambah hitam atau ya putih semua. Nah, iya kan penuh dengan berbagai macam penyakit kan. Bulu matanya malah semakin habis, nah kan ya itu sulit juga jadinya. Ya. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya memperoleh juga hal yang serupa dari para pengikut dan para pasukannya atau semuanya, dari semua yang mengikuti beliau sebagai pemimpin. Jadi ditatap juga dengan penuh metta karuna, tidak ada yang benci, tidak ada yang tatapannya punya niatan jahat dan lain-lain. Kemudian yang ke-31, rambut antara alis mata putih halus, yaitu dari menolak ucapan salah, sama juga dari bohong. Jadi kalau mau punya bulu mata di sini halus putih begitu, itu dari ucapan, ya ucapan yang benar, tidak suka bohong. Nah, kata-katanya juga dapat ditaati oleh para pengikutnya. Yang terakhir adalah kepalanya menyerupai serban atau mahkota kerajaan. Ini dia ketika melakukan kebajikan itu sebagai pendahulu, sebagai pemimpin, sebagai yang terdepan. Jadi dia pengawal, pemulanya, pencetusnya, pemikirnya awal, ataupun ya yang mengajak awal, pokoknya yang terdepan lah. Maka punya kepala yang demikian, ya seperti punya mahkota sudah, karena dia akan ya menjadi pemimpin. Nah akibatnya apa? Akibatnya memperoleh kesetiaan dari para pengikut.
Jadi kalau Anda itu mudah diingkari, mudah dihianati, diselingkuhi, ya Anda belajarlah menjadi orang yang punya atau melakukan kebajikan itu selalu terdepan. Artinya yang suka ngajakin, yang suka mengawali, yang suka ya memunculkan ide juga salah satunya. Ya, jadi membuat inisiasi awal. Ya, itu akan nantinya yang memperoleh kesetiaan dari para pengikut jika menjadi buahnya di masa mendatang. Ya, kalau di sini ya, ranahnya Raja Cakrawati dan juga Buddha, ya beliau memperoleh kesetiaan dari para pengikutnya. Jadi itulah 32 tanda manusia agung yang dimiliki oleh Buddha. Ataupun jika menjadi seorang berumah tangga, ya Raja Cakrawati, Raja Dunia, Raja yang adil, Raja yang membawa kedamaian. Dan apabila kita juga ingin memperoleh ya, dari 32 tanda ini ataupun beberapanya, ya kita juga bisa meniru perilaku-perilaku yang ya diajarkan Buddha di dalam 32 tanda ini. Jadi ini tidak lain adalah juga menegaskan bahwa ya apapun yang diperoleh dalam tubuh jasmani kita ini yang semuanya yang kita harapkan sempurna itu tidak lain adalah berasal dari sebab dari karma yang kita lakukan. Oleh karenanya kalau Anda mau memperoleh tubuh yang indah sebagaimanapun yang Anda inginkan, tidak seperti yang sekarang dibuat-buat, yang murni, yang alamiah, bawaan lahir, ya Anda gunakan tubuh Anda yang sekarang yang mungkin ya maaf ya, ada yang kekurangan dan lain sebagainya, kurang sempurna makanya ditempel sana, tempel sini itu, ya itu digunakan untuk melakukan perbuatan baik. Sedemikian rupa yang juga sempurna menggunakan tubuh yang saat ini disandang. Untuk punya cita-cita, ya salah satunya silahkan saja mau punya tubuh jasmani yang punya 32 tanda seperti ini juga boleh, atau ya punya sebagian diantaranya yang diimpikan, ya, yang penting Anda melakukan kebajikan-kebajikan itu. Bukan hanya berharapnya ada, tetapi harus membuat sebab-sebabnya. Dan itu yang diajarkan oleh Buddha. Jadi tidak ada satupun ataupun apapun yang kita peroleh di dunia ini, termasuk tubuh jasmani kita yang pengen sempurna itu, ya tidak berasal dari karma yang dilakukan, tetapi justru berasal dari karma yang dilakukan, yang tidak lain adalah karma baik, menghindari karma buruk. Itulah para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sekaligus berkenalan dengan ciri-ciri Buddha dan juga sekaligus kita marilah bertekad ya untuk mempraktekkan yang sesuai dengan yang disebutkan ya, di dalam perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat pada tubuh ataupun pada kehidupan dunia kita, yaitu sesuai dengan Lakkhana Sutta ini yang sudah dijabarkan, ya semoga bisa dimengerti, bisa dipahami, dan juga mari belajar kita praktekkan agar supaya kita pun memperbaiki hal-hal yang buruk dalam diri kita menjadi hal-hal baik yang berkembang. Fisik kita pun juga yang mungkin merasa kurang puas terhadap fisiknya juga akan terperbaiki dengan karma-karma yang kita lakukan juga. Semoga kita semuanya terus maju di dalam Dhamma, semoga kita semuanya dapat mencapai pencerahan sempurna. Saya akan akhiri dengan Sabisa Tabawantu Sukita Tadukan Nirodanti. Semoga semua satwa hidupnya berbahagia, terbebas secara total dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu.